podcast terbaru kami menceritakan tentang cerita-cerita horor yang sedang booming kali ini. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Muhammad Rasidri Dlo. Nama saya Renata Aurelia dan saya Indita Livia Salsabila. Di sini kita akan menceritakan mengenai cerita yang sedang booming, yaitu dosen gaib dan teror sang pengetuk pintu. Dan kita akan menceritakan pengalaman yang pernah kita alami yang menakutkan. Stay tune terus. Boleh ceritain tentang yang dosen viral itu yang gaib? Setahu aku ya, lihat di artikel di Twitter gitu dulu tahun 2016 di Universitas sensor ya ada salah satu ketua kelas nih ya dapat chat dari dosennya tuh dosen gaib ya. Nah, dapat salah satu chat katanya kayak gini, masuk kelas dan jam berapa? Jam 6 waktu jam 6 ya, jam 6. Nah, terus otomatis ketua kelas tuh kasih tahu dong, informasiin ke grup kelasnya. Terus disitu udah dong, singkat waktu udah dosennya masuk belajar gini-gini, dan nggak lama tuh ada ketua kelas tuh dapat chat dari dosen aslinya bilang kayak gini, Cina, maaf ya nggak bisa masuk kelas, ada halangan. Otomatis ketua kelas kaget dong ya, shock, kok ada SMS kayak gini, padahal dosennya ada di depan mata lagi kayak ngajar gitu. Terus habis itu tuh nggak lama ketua kelas tuh jatuhin pulpen sengaja jatuhin pulpen. Terus waktu ngeliat ke bawah ada kayak kaki, cuma kakinya tuh nggak nyentuh ke lantai. Kalau misalnya nggak nyentuh ke lantai kan otomatis hantu ya, kalau misalnya manusia kan pasti nyentuh ke lantai. Terus kalau nyentuh kan itu otomatis manusia ya. Nah, ketua kelas itu ngeliat gak nyentuh ke lantai dan shock dong. Terus ketua kelas tuh langsung bilang kayak gini ke grup kelasnya, keluar satu persatu dari belakang. Udah tuh keluar satu persatu semua mahasiswa dari kelas itu. Terus habis itu tuh sisa salah satu ketua kelas itu ya di ruangan. Terus gak lama tuh si dosennya bilang kayak gini, ingat aku ya baca di artikel, udah malam atau emang udah tahu. Otomatis ketua kelas tuh kan shock dong, dan situ tuh posisinya ketua kelas tuh waktu dia bilang kayak gitu si tangannya tuh ditarik ke depan. Terus si ketua kelas itu langsung ya keluar dari kelas. Ya, pas itu takut banget sih, pengalaman yang gak bakal bisa dilupain. Iya sih, mana ini universitas itu universitas yang berbeda, terkenal lagi ya, terkenal prestasi yang diraih oleh siswa. Ya. Dan saya sekarang ada tahu sekarang ini tuh cerita itu udah dibuat film ya, udah baru-baru ini ya. Di bioskop sudah kita ya. Kalian boleh lihat, dicek di bioskop. Judulnya itu sama dosen gaib. Sudah malam atau sudah pagi. Ya, itu bisa kalian tonton sekarang. Kalau pengen lebih tahu langsung tonton aja ya, soalnya kita cuma kayak tahu di artikel-artikel yang kita tahu aja. Terus kita akan menceritakan cerita horor selanjutnya, yaitu yang tragedi teror yang suka mengetuk pintu di Kota Banjar. Ya, sekarang lagi booming banget ketuk pintu jam 1 malam. Sekarang gimana sih Kak kronologi yang suka itu, yang teror itu? Sebenarnya itu udah terjadi 2 minggu ke belakang gitu ya. Dan yang aku dengar gitu dari temen aku, katanya tuh terornya tuh jam 6 maghrib gitu ya, jam 6 maghrib sampai jam 1 malam ya, sama 2 malam ya, seperti itu. Dan pada saat diketuk pintunya, kan diketuknya 3 kali ya, tok gini 3 kali. Dan kalau itu sambil kayak maksa membuka pintu tersebut. Nah, waktu teman saya mau keluar untuk memastikan ada orang atau enggak, waktu keluar itu gak ada siapa-siapa. Kan heran ya, dia tuh terheran-heran, masa iya ada yang ngetok pintu tapi gak ada orang ya. Dan ternyata kejadian itu tuh viral sampai seluruh warga Banjar tuh tahu, sampai sekarang itu ada korbannya ya, sampai ada korban itu. Maaf ini sampai di ya, atau dilukai badannya. Tapi itu nggak tahu real atau hoax ya guys. Kita cuma tahu aja dari berita-berita. Dan teman saya juga katanya pernah mengalami ya.
diteror gitu ya. Minggu-minggu sekarang Iya. ya kalau nggak satu katanya tuh jam 1 malam kayak posisinya tuh kan pasti otomatis kalau jam 1 malam tuh pada tidur ya keluarga. Nah terus katanya tuh dia tuh mendengar ada yang tuk-tuk Ya dia itu lagi di ruang tamu ya, ya. ada yang tuk-tuk katanya gitu, otomatis aneh dong tapi dia nggak ngebuka awalnya. Terus katanya juga emang gak kedenger suara langkah kan, kalau misalnya emang ada orang tuh kan pasti otomatis ada suara langkah. Ini nggak ada katanya. Tok-tok lagi sama dia tuh cuma dibuka di hordengnya aja kan, di hordeng tapi nggak ada siapa-siapa. Ya udah deh cuma segitu aja. Dan yang menutup pintu itu memaksa buka pintu itunya. Jadi pegangan pintu. ya, udah tiga kali mencoba membuka pintunya tapi waktu dilihat itu udah gak ada. Iya. Dan kejadian ini juga membuat warga resah, terus polisi juga sampai turun tangan tapi sampai sekarang belum ada pelakunya. Saya sudah membaca artikel di Instagram Harapan Rakyat dan ternyata itu dia yang korban diteror itu melihat dua pelaku pelakunya itu memakai baju hitam dan sambil membawa ini golok. Itu serem banget, itu tuh larinya itu ke arah kuburan. Ya. Kebun, ada yang kebun dan ada yang ke kuburan juga. Itu orang korbannya juga kok mau ngejar kan takut soalnya kan bawa ini. Ya senjata tajam gitu ya, takut mereka nyerang balik ke kita. Ya jadi dia cuma kayak ngeliat doang. Terus kalian ada pernah gak sih cerita pengalaman horor yang kalian pernah alami? Boleh dari siapa dulu nih? Oke, kejadian itu udah lumayan lama banget ya waktu corona dan ini juga waktu bulan puasa kejadiannya. Agak aneh ya, tapi emang bener bulan Iya, puasa. soalnya kan kalau bulan puasa tuh kayak kalian tuh lampunya harus ya. dikunci semua ya. Ini kok ada gitu aneh. Nah, ini dari pribadi aku sendiri. Jadi waktu itu aku tuh lagi ngerjain tugas. Aku waktu itu tuh masih kelas 7 SMP. Nah, aku tuh waktu kelas 7 SMP tuh aku mengikuti organisasi Gen Hijau. Iya. Nah, ada suatu tugas membuat pohon literasi. Nah, di situ aku ngerjain nih sampai tengah malam. Nah, aku kerjain kan di kamar dan posisi pintu kamar aku tuh tertutup. Nah, aku kerjain. Nah, waktu pas aku istirahat nih lagi diem, ada suara langkah kaki. Itu bener-bener langkah kaki dari depan penjelasan kedengeran. Iya, kedengeran. Aku kira itu mama aku, ya kan, kayak mastiin aku udah tidur atau belum. Nah, pertamanya tuh sama aku diabaikan aja. Mungkin mama kali lagi mau ke air gitu. Udah gitu aku lanjut nih ngerjain kan. Tapi makin sini tuh langkah kakinya tuh makin kedengeran banget gitu, makin jelas. Aku kan makin heran gitu, loh kok makin jelas ya. Terus aku memberaniin diri buat ngecek ke luar kamar, ternyata gak ada siapa-siapa. Nah, yang bikin aku heran tuh itu langkah kaki siapa. Waktu aku lihat ke kamar mamaku lagi tidur pulas di situ. Serem banget ya ceritanya. Dan kakak ini ada nggak? Ini tuh waktu tahun kapan ya? Oh, tahun kemarin. Nah, di situ kan adik aku tuh main ya di luar rumah sama mama aku kayak di tetangga gitu. Terus dia tuh pulang maghrib, masalahnya maghrib. Nah, udah dong, udah gini. Singkat waktu, nah adik aku tuh jam berapa ya? Tidur nih ya, bisa kalau untuk tidur sampai jam 10 atau jam setengah 10-an. Nah, itu kebangun jam segitu. Kayak nangis gitu, kayak apa ya, kayak ada yang gangguin, Nah, terus udah dikasih susu, udah dikasih ini, udah dikasih itu. Nah, udah berhenti sebentar. Nah, terus tiba-tiba langsung itu lagi nangis lagi. Nah, itu tuh posisi nangis lagi tuh jam 11. Udah dong situ. Nah, kok nangis lagi, makin aneh, makin kayak malah makin iya menjerit-jerit. Nah, terus kan di situ posisi aku kan bingung ya mau gimana lagi. Terus kata mama juga, coba panggil kakek apa emang bisa itu ya doa gitu. Nah, terus panggil dong kakek aku cuma gini, kakek tolong liatin si dede dong, kenapa nangis terus dari tadi. Nah, udah dong. Nah, terus kakek aku kan langsung kayak bikin air lah, nggak tahu dijampein apa, pokoknya dikasih air. Udah diminumin dong ke adik aku. Nah, udah sampai kayak udahlah, udah nangisnya. Terus gak lama kakek aku keluar rumah, gak tau
ngapain nih keluar rumah, kayak ngelihat rumah gitu. Nah aneh dong, aku kayak ngintip di jendela, nggak tahu lagi ngapain. Pokoknya kakekku tuh kayak lagi ngomong sama siapa lah, ih lagi apa dong, malam-malam kayak gini ada orang yang di depan. Nggak ada. Nah, jadi itu cerita-cerita yang pernah kita alami. Nah terus udah singkat waktu, kayak aku masuk lagi. Nah udah dong, aku di kamar mah dulu sampai jam 12. Nah terus kan di rumah aku tuh cuma kayak 3 rumah doang. Sisanya tuh kayak SD sama Kebun gitu ya? Iya sama kebun. Nah, udah di situ aku tuh kedengar sama mama kayak ada orang lagi nyapu terus kayak lagi bersih juga nyapu. Terus kata waktu dia begini bilang, Kak, kamu denger gak sih ada suara orang nyapu? Terus aku teh kan diam dulu, kayak memperhatikan suara ya. Ih iya ada. Nah terus waktu dicek posisinya tuh kan kamar mama aku tuh langsung ke halaman rumah ya. Waktu dicek gak ada siapa-siapa, tapi masih ada suaranya. Masih kayak nyapu gitu, terus kayak ada yang lagi apa sih, ngobrol-ngobrol gitu lah. Nah terus waktu dilihat nggak ada. Nah, terus kaget dong aku sama aku, ih apa ya, kok jam segini ada yang nyapu, tapi waktu dilihat nggak ada. Jadi kayak apa nih. Terus ada lagi sih waktu itu kayak posisinya tuh aku lagi di ruang TV. Nah, terus kan di ruang TV, ruang tamu ada pintu gitu. Terus si gondreng ruang tamunya tuh warna biru kayak transparan gitu, kalau ada orang lewat tuh pasti kelihatan. Nah aku lagi main HP nih, main HP. Kejadian tuh waktu SD kalau nggak salah tuh, waktu SMP lagi main HP nih. Terus kayak nggak tahu kenapa aku tuh lagi telepon banget ngeliat ke jendela itu ya, ke jendela itu, ke gorden itu. Terus kalau nggak salah tuh waktu aku ngeliat ada yang lewat kayak bayangan hitam nggak tahu putih kan, set gitu. Ih apa kataku tuh, kalau dilihat tuh kayak ada orang panjang terus si baju putih ya. Ih apa, otomatis aku kaget dong, tapi aku gak mau cerita ke orang rumah soalnya kayak takut kenapa. Terus udah dong di situ aku langsung masuk ke kamar dan udah main HP di situ. Terus langsung mikir apa nih, kepikiran gak sih kayak jam banget tiba-tiba jam lewat gitu. Padahal tuh kayak jam berapa ya, masih agak 6:30 atau 7:30 Habis lah. magriban aja. Udah sih. Oh ya, kalau misalnya kakak gimana nih, punya cerita pengalaman horor atau gimana gitu, boleh ceritain biar apa sih penonton yang di rumah tuh tahu pengalaman kita dan apa cerita-cerita yang kita tahu yang kita alamiin dan kakaknya. Aku sih nggak ada ya kayak pengalaman yang langsung ngelihat hantunya ya. Tapi aku dengar aja gitu. ya, jadi cuma pengalaman yang kayak menjaga gitu. Kita tuh kan saya mau ngelaksanain lomba di Ciamis. Nah waktu hanya satu itu kita tuh nginep mau di sekolah. Nah waktu itu kan lomba itu hari Sabtu ya, jadi kita nginep sekolah di hari Jumat. Nah waktu kita habis Jumatan, kayak itu istirahat tidur di masjid di masjid lama di atas. Nah waktu lagi pada tidur, ternyata di masjid itu di bawahnya ada cewek yang menjerit, itu satu sekolah langsung geger ya. Hampir kena semua atau gimana? Ya, riweuh gitu ya. ya, riweuh. Dia tuh kaget, semua yang lagi tidur itu langsung kayak shock gitu. Terus ngeliat ke bawah, ternyata ada yang kesurupan. Itu gak cuma satu orang yang kesurupannya, jadi banyak ke Masal gitu ya, kayak kesurupan masal. Itu waktu itu teh pengalamannya itu waktu kita bener-bener banget mau lomba ya. Jadi kayak itu gak bakal dilupain sih pengalaman itu. Jadi yang kesurupan itu banyak ya. Terus gimana dong kalau misalnya udah kesurupan banyak tuh kayak kan itu pastinya lagi sekolah atau gimana? Lagi sekolah mungkin belajar. Ya jadi gitu kayak semua siswa itu di sana tuh pada ngelihat ya, biasa ada kayak aneh. Terus yang kesurupan itu disadarin lah sama guru-guru sama ustaz. Setelah yang kesurupan itu pada sadar, kita pun disuruh pulang gak sih, soalnya kan takut ada yang itu lagi. Takut ada yang kayak jebar gitu. Jadi kan kalau jebar tuh kayak apa ya, ribet lah gitu. Lebih lucu
Terus kita tuh yang lagi tidur di rumah lomba inisiatif buat pindah ke masjid yang di depan jalan di koramnya. Jadi kalau kan nggak boleh ada yang sekolah. Nah setelah beberapa jam lah itu kan kejadiannya kita jam 12. Nah kita terus tidur di masjid yang di jalan ya sampai jam 3. Nah setelah jam 3 itu pun kita langsung ke sekolah lagi buat beberes dan latihan. Nah kita pun latihan di lapangan indoor ya di sekolah. Nah waktu kisaran jam 6 jam 5 lah kita kita tuh lagi ngelaksanain gladi buat lomba. Kayak latihan lagi gitu. Waktu latihan, waktu mau berkumpul, waktu mau mulai, ternyata ada satu orang yang dagu ini tuh pundaknya ngerasa berat ya. Kalau misalnya emang ada yang itu suka berat ya ini. Terus dia tuh nangis sendiri dipisahin gak mau gimana pengen kayak berat dia gak enak ya. Terus Dia tuh nangis terus dipisahin buat gak jadi latihan. Kita pun melaksanakan latihan tanpa satu orang itu. Ya itu jadi susah ya. Ya paling gak bisa dilupain sih. Terus itu kan katanya ada yang apa sih yang katanya yang berat ini. Nah itu gimana kalau misalnya udah nggak berat itu ikut latihan atau gimana? Terus cara sembuhnya gimana? Dia itu ya dipisahin dulu ya. Terus didoain ya sama yang di sana itu didoain gitu. Oh yang bisa doa gitu kayak. Terus makin lama udah ternyata udah nggak ngerasa berat. Terus kita pun gladi latihan. Ya kayak biasa. Langsung jalan-jalan Ya. gitu. Terus waktu jam kayak abis maghrib itu kita melakukan pengajian di masjidnya yang tadi ke tempat seperti itu gitu. Ya kita pengajian lalu habis pengajian langsung berangkat ke tempat lomba. Baik itu aja cerita dari kami. Itu sih paling pengalaman kita gak bakal lupain ya Teh. Iya. Dari kalian ada lagi nggak sih cerita yang gitu pengalaman? Ada, tapi ini tuh cerita turun-temurun ya Oh, iya. dari nenek aku. Jadi ini posisinya aku masih kecil. Jadi dulu tuh mama aku sama nenek aku tuh nenek aku tuh mau nemenin mama aku beli rumah. Ya, suatu rumah. Nah, waktu lagi kalau beli rumah itu kan gak langsung apa-apa langsung dibeli nih. Iya, kayak ngecek ngecek ya, ya. ngecek ini coba ada yang salah ini. Ngecek, terus ngecek ke belakang rumah. Nah, apa itu nenek aku tuh ngeliat di belakang di pojok belakang rumah tuh ada kain putih isi paku bunga 7 juta dan minyak. Nah di situ nenek aku langsung kayak itu apa kebetulan aku tuh paham sama kayak gituan ya. Langsung itu si kain putih itu tuh yang isinya paku dan bunga dan lain sebagainya itu langsung dibakar, langsung dibuang. Itu emang kejadian paling menakutkan, tapi emang aku tuh belum lahir. Sebelum lagi Judul lagu. sih. Judul lagu ini. Gimana? Sekolah lagi dok, Nah, itulah cerita-cerita horor dari pengalaman kami. Ini semoga bisa buat jadi pengalaman kalian juga ya. buat pelajaran buat kalian. See you guys. Sampai jumpa di podcast kami.